Halo teman-teman podcast mania. Mantap, sauring dulu. Mantap dulu. Males. Ben podo koyo liyane. Standar. Oke. Standar. Siap. Jadi kita dari podcast semoga lancar. Amin. Nah, punchline-nya amin ya. Amin. Nah, di sini kita bakal banyak sekali ngebahas hal-hal yang kadang random, kadang serius, tapi nggak jadi serius. Ya intinya kita di sini seneng-seneng lah gitu. Saya bakal kenalin dulu satu persatu teman-teman di sini. Dari sebelah kiri saya sebagai moderator juga ada Mas siapa namanya? Aku Rian. Mas Rian sebagai moderator. Terus ada juga Mas namanya siapa? Narasumber 1. Aku Hendra. Ya sebutannya narasumber 1. Ada Mas Hendra sebagai narasumber 1. Ya. Terus Dan narasumber 2. Buru-buru banget. Iya buru-buru banget. Ya saya Yanu. Udah gitu doang. Iya, apalagi? Saya Yanu gitu. Nah jadi Ya bes. Jadi ditanyain gak gimana? iya maaf. Masa Kita ya kan narasumber narsis? iya maaf. Ini kan kita lagi namanya tadi semoga lancar. Oke. Podcast itu aja semoga lancar dari awal kayak Amin. gimana gitu kan. Nah kan kita pengen ngebahas tentang orang tua nih. Parenting. Kenapa enggak cewek aja sih? Suka-suka saya narasumber di sini. Saya moderator di sini. Narasumber yang ide. Iya, saya moderator di sini. Bapak diundang ke sini buat jadi narasumber. Iya. Nggak usah ngajuin. Oke, Pak? Oke. Bukan skripsi. Bukan Lagi- skripsi ini. Lagi kangen ya sama orang tua ini masa-masa pandemi gitu. Ya, salah satunya itu gitu kan. Nah, gini, Terus kita kan bahas parenting. Dengan umur kita yang sudah seharusnya menikah. Bukan seharusnya sih, nggak harus. Maksudnya Pada umumnya. umur kita tuh sudah menikah. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagaimana sih peran kita sebagai orang tua? Bagaimana sih peran kita nanti ketika kita sudah menikah dan menjadi orang tua? Oke. Nah, sebelum bahas lebih lanjut, aku pengen tahu dulu nih, teman-teman di sini juga kan pada teman-teman di sini, teman-teman yang pada dengerin mungkin pada bingung juga nih sebenarnya orang tua ini siapa sih gitu. Tiba-tiba ngomong Yanu, tiba-tiba ngomong Hendra gitu. Ada Rian, ada Tito, mereka siapa gitu. Nah, coba dari narasumber 1, silakan dong presentasikan Aku dirinya berarti secara nih. singkat. Iya. Presentasi. kalau aku tuh ya manusia ya. Enggas. Kita ganti acaranya yuk. Ganti topik aja. Pengen ganti narasumber. Jadi mungkin perkenalan lagi aja. Aku Hendra. Sekarang domisili Jogja sih. Ya nyambi-nyambi kerja juga di perusahaan perusahaan IT ya bisa dibilang. Aku kerja jadi tukang ngetik, buruh ketik. Suka merendah nih orang. Iya bener buruh Buruh ketik ketik ya. Soalnya kalau nggak ngetik sejam aja tuh udah hilang berapa dolar gitu kan. Coy, Iya. kita kalau dengerin presentasi dia itu bakal lama banget. Ntar kalian bingung dengerinnya. Jadi singkat cerita, Mas Hendra itu adalah seorang codingers. Bukan Iya. programmer. Jadi Mas Hendra itu programmer dan coba dong yang saya suka nih sebenarnya nih orang satu ini. Narasumber 2. Kenalin diri lo. Ya, saya Yanu ya. Saya Gak usah bersedih, biasa aja ngomongnya. bingung tuh. Saya nganu ya. Kenapa nggak gini aja? Ya saya Yanu, saya bekerja sebagai video editor di salah satu perusahaan di bidang komunikasi ya. Komunikasi dalam apa komunikasi luar? Batin. Ya Mas Yanu itu dia sebagai editor video, videografer ya. Intinya mereka berdua tuh backgroundnya berbeda. Ini AC-nya suhu berapa sih? Dipinjem Pak. Lagi dipinjam masa kita di OLX dilihat aja. Kok kayak gitu? Jadi emang dua orang ini backgroundnya berbeda dari segi watak dan lain sebagainya. Intinya beda lah gitu aja. Nah, yuk kita mulai bahas. Kita mau bahas lebih lanjut nih Mas Rian. Coba dong dimulai. Mulai nanya apa nih enaknya nih? Mungkin
Mungkin gini nih, ngomong-ngomong nikah dulu ya. Kita ya. Ngomong nikah dulu ya. Ya kan kita ngomong-ngomong nikah nih. Mukanya udah pada berubah nih. Iya. Sama saya jadi mikir juga nih. Ngomong-ngomong soal nikah, kita semua belum ada yang menikah. Dan kita bakal jadi orang tua ke depannya. Kalau seandainya nanti kalian sudah menikah nih, gimana sih? Bukan gimana? Kalian punya nggak sih cita-cita untuk anak kalian? Coba dari Mas Yanu dulu. Cita-cita buat anak. Iya, cita-cita buat anak. Iya, sebelumnya mungkin kalau cita-cita buat anak gak ada ya. Maksudnya saya orang yang, apalagi cita-cita nih, maksudnya cita-cita terserah anaknya dong. Nanti dia selama dia hidup pasti bakal ngelewatin beberapa proses di kehidupannya dan peristiwa yang bakal ngebikin karakter si anak sendiri. Dan dia bakal nemuin dia ini siapa, dia mau apa gitu. Jadi mungkin saya gak bakal ngarahin buat cita-cita. Jadi pokoknya dia, kalau konteksnya cita-cita ya tadi ditanya. Iya, konteksnya cita-cita kan biasanya itu ada tuh orang tua yang dia saya tuh pengen anak saya jadi pemain bola nih. Jadi dari kecil saya sekolahin di sekolah bola, terus dia biar bisa main bola sampai tumbuh dewasa dia jadi as a professional player gitu. Enggak sediktator itu saya maksud orang. Bisa diterima. Saya bukan Benito Mussolini. Berat banget contohnya, Pak. Oke, mungkin kalau dari Mas Hendra sendiri. Kalau cita-cita sih sebenarnya nikah dulu ya. Ya berhubung memang belum dapat. Pak, cita-cita buat anak. Ya, Saya dulu tahu kan Bapak memang ada- belum nikah. ada. Maksudnya mau diberi Iya, Oke, stepnya. Moderatornya nggak ngargain, dia kan jelasin dari awalnya dulu gini. Ya, maaf. Biar Saya sedikit emang berat suka juga kan. Emang sedikit Mending emosi. kita nih yang jadi moderator nih loh. Emang salah satu moderatornya ini emang emosian, Pak. Maaf. Tapi kalau ngomongin cita-cita buat anak, ya cita-cita punya anak dulu ya, pengen punya anak dulu. Itu cita-cita pertama sebelum nikah tuh justru punya anak. Jadi pengen nikah tuh gara-gara pengen punya anak. Jadi ngapain kalau nggak pengen punya anak tapi nikah? Kan bisa makan sarkem ya, Bu. Enggak ada sensor-sensoran pokoknya di sini. Terus Mas Hendra. Kalau nanti punya anak sih lebih ini sih, kalau aku lebih apa? Aduh bingung. Soalnya kayak Karena samar-samar banget masih. Iya, masih karena mungkin belum ngerasain ya. Iya, tapi yang jelas pengennya sih aku nggak pengen jadi tepe-tepe diktator atau gimana gitu ya di mata anak nanti. Jadi ya mungkin hampir sama sih kayak Mas Janu, maksudnya ya kita sebagai orang tua nantinya cuma pengen apa, ngasih pelajaran ya yang wajar, selau gitu. Malah kalau pengennya besok anakku manggil aku ya Hendra aja, nggak usah papa, nggak usah bapak. Soalnya Jadi gini, Dra. tapi Jajan habis nih, Dra. bener loh, kalau kamu bayangin aja kalau misalkan anakmu besok manggil kamu dengan namamu sendiri, itu ngerasa kayak Nggak ada skat ya. iya kayak teman Betul banget biasa. itu ya. Ya, temen. Cuman memang mungkin di situ yang agak susah kita ngasih pelajaran buat rasa hormat ke orang tua agak susah mungkin dengan metode seperti itu. PR-nya di situ Iya. ya. Oke. Ya intinya sih pengen lebih slow aja sih nanti buat Iya. mendidik anak. Yang penting ya dia bisa ngarahin dirinya sendiri sih kalau Ngarahin dirinya bisa. sendiri. Kalau bisa. Oke. Berarti untuk pertanyaan yang pertama ini jawabannya semua hampir ya bisa kita bilang sama lah, karena intinya tidak begitu mempermasalahkan dan tidak begitu menekan anak bakal dijadikan sosok apa, bakal dijadikan sosok apa, cita-citanya bakal disuruh kemana, diarahkan kemana dan lain sebagainya. Intinya diarahkan ke yang baik-baik saja. Ya begitu. Saya sok bijak ya. Soalnya pengalaman juga loh. Aku zaman nyari kuliah dulu, itu aku belajar dari situ sih. Aku ngerasa ya papaku kan orangnya apa ya, sering ngasih petunjuk ya, petunjuk pramuka, wejangan yang kadang tuh Sandi Morse. ya, terus yang kadang tuh nggak masuk juga gitu loh, di diriku pribadi tuh nggak masuk. Kayak misalnya besok kamu kuliah kalau bisa di negeri, sampai daftar kuliah tuh 4 kali di universitas negeri. Demi Iya. demi nurutin Tapi kan itu. ujung-ujungnya ya di universitas negeri dan
ya mungkin juga nggak nyampe ya otaknya. Dan akhirnya ya ngambil di swasta aja, dan itu ternyata juga sampai sekarang ya mungkin nggak buruk sih buat pribadiku. Yang penting sampai saat ini terbukti lah bisa nafkahin diri sendiri. Oke, Bertanggung siap. jawab sama diri Bertanggung jawab sama diri sendiri. Intinya yang penting anaknya bisa seperti itu pada akhirnya. Itu tadi kita sudah bahas perihal cita-cita. Udah selesai nih? Belum. Kita rencana mau 24 jam. Ini sambil ngerokok boleh nggak sih? Boleh. Bakar. 24 jam. Nih, ketika nanti nih, ya masa muda wajar lah ya. Kita muda kayak Ya nggak gimana wajar kan. emang ngalamin. Muda tuh remaja maksudnya. Iya, maksudnya masa baby itu juga masa muda. puber. Fase puber ya. Saya jadi moderator di Hardik mulu. Saya bakar hidup kalian Minta lama-lama. tolong moderator sebelah. Coba moderator sebelah saya bicara dong. Saya mau di Hardik sama mereka ini mau dibakar lama-lama. Emosi saya. Saya ngundurin diri aja. Lanjut. Nggak, jadi gini. Misalnya nih, ketika nanti anak kalian itu melakukan hal yang kurang baik atau bahasa kamus Indonesianya kurang terpuji, ya kan? Di masa remajanya, bagaimana kalian mengatasinya? Maksudnya, ya gimana sih kalian? Misal anak lu nih Masalahnya tiba-tiba- apa, dia bikin apa dulu ulahnya dia nih. Nah, gini, sebelum ke pertanyaan, standar kurang baik tiap Iya. orang kan mungkin beda-beda Beda-beda. masalahnya. Kurang baik yang kayak gimana nih? Oke, kita dari yang kurang baik yang ringan aja ya, yang ringan dulu. Yang contohnya gitu kan. Contoh. Dikeluarin dari sekolah karena berantem misalnya. Oke. Ringan emang gitu. Ringan. Mungkin nakalan Untuk ringan. beberapa orang ringan mungkin. Iya. Makanya nggak apa-apa, lebih Nggak baik apa-apa. ada Salah contohnya. satu itu ya misalnya anak kalian di sekolah dan dia masih SMA gitu. Dikeluarin. Ya, dikeluarin gara-gara berantem. Bukan gara-gara ngambilin gurunya. Gara-gara berantem. Gara-gara berantem. Gimana kalian nanggepinnya? Mungkin dari Mas Hendra dulu. Masa aku lagi? Ya dulu lah. Oh, menurut moderator. Lu nggak nurut gue bakar juga nih. Hati-hati lo. Berat ini pertanyaan. Ya gini ya, ini disambungin lah dari tadi cerita awalku yang ngomongin aku mau nanti biar lebih cara didikku lebih enak. Dia bisa nganggap aku sebagai teman iya, sendiri iya. gitu kan. Iya. Ya pastinya ya itu kan nanti berproses ya. Ya kalau sampai dikeluarin dari sekolah tuh, soalnya aku juga belum pernah ngalamin ya. Bapak nggak pernah, Pak? Enggak sih kalau sampai keluar dari sekolah, tapi kalau yang namanya minum apa ya itu mungkin pernah. Ya mungkin untuk case-case yang kenakalan yang memang dulu pernah aku alamin, aku masih bisa mewajarkan Kalau Tapi- untuk dikeluarkan sekolah? dengan cara monitoring ya. Tapi kalau sampai dikeluarkan sekolah, mungkin nanti kita lihat prosesnya ya. Maksudnya susah juga kalau saat ini kita harus memikirkan nanti dikeluarin dari. Tapi Kalau Mas Jenu gimana sih? Lempar. Kayaknya suka melempar. Ya, habis kayak- Dia bingung. Moderatornya jadi tiga sekarang. Moderator. Jadi sebenarnya kan lagi roasting Yanu. Judulnya Oke, kita. jadi apa ya? Pengennya sih ya jangan sampai dikeluarin dari sekolah. tapi hal yang kamu lakuin pertama apa ketika mendengar kabar itu? Ya kalau sekarang mikirnya sekarang sih mungkin masih mewajarkan. Posisikan kamu sudah menjadi seorang ayah. Ya pasti nggak akan kalau namanya sampai kekerasan ya enggak ya. Tapi yang jelas ya pasti marah itu. Jengkel pasti. Ya, jengkel. Jengkel kan ya. Ini juga ngomongin jengkel nih, tiap orang kan beda-beda cara jengkelnya. apresiasi mengekspresikannya. Mengekspresikan. Maksudnya beda-beda. Mungkin aku lebih cara untuk mengekspresikan kejengkelanku itu ya dengan cara-caraku yang memang tidak terintervensi dengan keluargaku nantinya. Oke. Dan mungkin setelah berekspresi itu mengekspresikan kejengkelan itu mungkin bisa berpikir lebih jernih dan bisa mengatur ritme ke tahap selanjutnya. Anak ini harusnya seperti apa? Pindah sekolah kah? Atau harus dimasukkan pondok kah? Gue pengen punya bapak kayak Hendra. Tapi yang jelas kan kita harus jernih dulu nih di pribadinya kita dulu. Jangan sampai kita jengkel malah
ngomong ke istri atau gimana, kamu didiknya gimana, itu kan udah parah kalau gitu, malah amburadul nanti Jadinya kalau bisa ditanganin sendiri dulu ya. Yo, Gitu. lebih kita balikin ke diri kita sendiri dulu lah. Kalau dari Mas Yanu mungkin kayaknya udah pengen banget ngejawab dari tadi. Udah. Iya, kayak seru gitu kan. Kayaknya udah seru banget sih. Udah tahu anak saya menarik bakar hidup gitu ya. Kalau saya pribadi, kalau di posisi itu maksudnya si anak berantem terus dikeluarin dari sekolah, pertama yang saya lakuin mungkin waktu dengernya ya itu entah dikategorikan sebuah kegagalan dalam mendidik atau enggak, saya kurang tahu ya. Maksudnya saya posisi belum sebagai orang tua yang seutuhnya gitu maksudnya. Jadi kecewa jelas, tapi mungkin nggak yang marah sampai meledak-ledak ya. Itu juga ketakutanku, Mas. Iya, nggak sampai meledak-ledak karena posisinya mungkin saya bakal balik ketika saya menjadi seorang anak. Saya pengen punya orang tua kayak gimana sih gitu. Oh iya. Oke. Karena secara tidak langsung itu anak kan gen keturunan saya kan. Pasti berapa persentase ada cara berpikir saya juga di tubuh anak itu gitu. Berarti yang pertama saya lakukan, saya bakal memposisikan diri sebagai anak. Saya pengen kayak apa sih orang tua menyikapi posisi seperti ini. Nah, itu yang bakal saya terapin ke anak saya. Mungkin salah satunya itu saya nggak pengen punya ayah yang meledak-ledak, ringan tangan atau apa. Nah, itu jelas saya singkirkan dulu. Kalau perkara dia bakal pindah sekolah atau enggak, mungkin saya akan milih yang baik buat anak saya. Jadi bukan menurut saya kamu harus pindah, enggak. Kalau dia memang pengen tetap di situ, di situ, tapi dengan mulai ada regulasi tertentu karena dia sudah membuat kesalahan. Jadi wajar harus ada lah ya, bisa kita bilang seperti wajar itu. Harus ada regulasi yang jelas. Misalkan kamu harus bertanggung jawab nih karena kamu udah gini-gini. Jadi lebih kayak obrolan teman ke teman aja sih, kayak mungkin Mas Hendra. Lebih intinya lebih ngebuka ya. Intinya tidak melepaskan sekat antara bapak dan anak, tapi lebih kayak teman diskusi kamu maunya apa. Ya kalau kamu punya pilihan, tanggung jawab sama pilihan gitu ya. Intinya lebih seperti itu. Ya orang tua liberal, orang tua zaman angkatan kita lah. Mungkin pada akhirnya kalau misalkan lagi kayak gitu kan kasusnya gitu kan, anak nakal gitu kan. Tahu-tahu dia mau sekolah lagi tapi harus beli mobil gitu, gimana? Itu urusannya panjang. Kalau kita bahas itu kayaknya tapi nggak ada di pertanyaan itu lama. Cuma ini saya yakin mulai detik ini bukan anak saya nih. Karena saya nggak pernah mikir kayak gini nih. Ini anak sepindahin ke panti, Pak. Ini yakin anaknya namanya bapaknya Bima ini. Karena yang namanya Bima itu tapi ada. kalian berdua udah punya harapan belum sih, kalian anaknya mau cowok atau cewek? Aku cowok sih, lebih ke cowok, anak pertama ya. Cuman ya cewek pun ya alhamdulillah lah. Maksudnya tapi harapan boleh lah ya. Harapan ya namanya harapan. Mas Yanu pengen punya anak cowok apa cewek? Jujur bukan belum tapi nggak pernah minta atau pengen laki atau perempuan dulu gitu. Ya lebih terserah sih. Lebih terserah karena ya. Emang alhamdulillah gitu ya. Belum terpikirkan saya pengen apa gitu, belum. Tapi laki atau perempuan diterima dan harus dididik sebaik mungkin. Terserah. Nah, misal nih ya, kalian berdua ntar bakal dikaruniai anak cewek yang cantik, yang baik gitu ya. Nah, misal amit-amit ya. Amit. Tadi kan pengennya cowok dulu. Saya bilang misal. Oh iya. Kalau ada kasus anak cewek. Ini lama-lama narasumber satu ini saya bakar hidup di sini. Oke, gini. Karena kalau cowok kan kita udah sekarang cowok, maksudnya kita laki gitu loh. Udah bahas cowok lagi. Nah, kita bahas anak cewek nih. Misalnya kalian punya anak cewek terus amit-amit hamil ya di luar nikah. Iya, langsung ke situ, Bro. Apa Kenapa sih kalau kayak kayak tadi itu? Kalau anak cewek nakal dulu gitu atau gimana, ya langsung ya masa anak cowok hamil, Pak? Anak cowok ngamilin. Nah, ini saya pengen kalau seandainya anak cewek gitu. Karena amit-amit apa ya? Iya, amit-amit gitu. Tapi kan karena beberapa teman-teman saya itu ada yang mereka punya anak cewek yang mereka bercerita, aduh gue khawatir nih
ngedidik anak gue yang cewek, gue harus nge-keep bener-bener nih gitu kan. Pokoknya jangan sampai salah pergaulan nih, pokoknya jangan sampai gampang kegoda nih, gue harus bener-bener monitor dia dan lain sebagainya. Nah gitu. Nah kalau kalian punya anak cewek terus tiba-tiba amit-amit lah, kita nggak ada yang mau, sama sekali nggak ada yang mau hamil di luar nikah. Iya. Hal apa yang akan kalian lakukan? Bukan tanggapannya ya, dia kenapa hamil kayak tadi anak kalian nakal gitu. Cuman dia hamil, terus apa yang bakal kalian lakukan setelah itu? Siapa yang jawab dulu? Yang udah siap jawab siapa? Apa sih kayak di kelas? Kayak di kelas ya? Sorry. Oh tadi kan udah dari Mas Hendra. Terus aku bangsat. Narasumber rokok itu. Yes. Iya dong. Dari saya, kalau seumpama anak perempuan saya hamil Di luar nikah loh. maksudnya respon saya tuh gimana? Solusi Anda. Solusi. Ya sebelum ke solusi Mungkin responnya dulu ya. Respon saya mendengar enggak 100% sedih sih. Ada penyesalan juga. Berarti di situ saya gagal. Karena saya tidak mengajarkan seks sejak dini. Pelajaran soal seks sejak dini. Poin 1. Berarti saya gagal dong. Karena kok bisa lolos 1 nih gitu. Seharusnya kalau sudah diberi pelajaran seks sejak dini, dia sudah paham betul apa yang dia lakukan dalam bergaul atau apa. Itu respon saya. Berarti saya yang bisa jadi saya yang salah, bisa jadi karena banyak faktor kan nantinya. Solusinya mungkin ya udah harus bertanggung jawab. Secara kenegaraan pasti menikah kan, dia harus dinikahkan. Saya bertanggung jawab sebagai orang tua, saya menikahkan anak saya gitu dalam posisi apapun, tapi dalam batasan atas dasar mereka berdua bersiap buat bertanggung jawab. Jadi nggak mungkin saya memaksakan kalian harus nikah, padahal posisinya mereka berdua ini sebenarnya udah kan problematikanya apa, hamil di luar nikah kan pasti ada yang cowok nggak mau tanggung jawab. Iya. Harus dua-duanya emang emang kita udah siap buat nikah nih gitu. Nggak ada yang menghindar dari salah satu, entah anak saya atau pasangan anak saya gitu. Jadi atas keikhlasan mereka berdua juga buat menikah gitu. Oke. Kalau salah satunya nanti ada yang tidak setuju ya bisa dibicarakan lagi lah ya gitu. Mas Hendra, itu tadi dari Mas Yanu. Sebenarnya ke problemnya dulu nih. Itu anak nikah. Itu anak hamil, diperkosa, apa dia saling jatuh cinta, itu kan kita nggak tahu ya. Tapi ya kita ambil yang paling baik aja. Ya mungkin tadi jatuh cinta ya. Berarti kan intinya bisa ditarik garis besar juga, Mas Hendra mungkin menanyakan dulu problemnya seperti apa. Harus tahu itu. Harus tahu. Soalnya kalau kita nggak tahu secara detail, kita nyikapinya juga susah. Karena itu menjadi salah satu respon yang baik menurutku. Ketika kita menjadi orang tua nggak langsung emosional, langsung marah, itu kan itu kan jadi masalah kita sekarang jadi anak. Tiba-tiba kita melakukan kesalahan, tahu-tahu orang tua tiba-tiba langsung marah-marah tanpa menanyakan sebabnya. Iya dong. Itu jadi bagus dulu. Ya, itu sih yang pertama itu kan. Terus ya ini kita ambil tadi jatuh cinta. Ya kalau jatuh cinta itu sebenarnya nggak jauh sama Mas Yanu ya tadi. Ya mau gimana lagi sih kalau udah jatuh cinta, nikah aja gitu. Daripada nanti anak cucu ya, berarti cucu ini ya nanti cucu kita tuh malah nggak jelas apa namanya. Distribusinya yang ngurus nanti bukan ke distribusi sih Mas. Ke cara ngurusnya tuh gimana nanti? Lu ngapain distribusi kayak barang bos? Soalnya ya sempet ada teman juga kan yang kayak gitu. Istrinya temen lah. Tapi nggak usah disebut lah. Ya jangan itu by chat aja. Jangan dong, itu privasi orang. Narasumber satu ini pengen saya buang lagi nih. Berarti sampai mana? Intinya tetap semua kalau ada musibah seperti itu ya ditanyakan dulu baiknya ke anak, kenapa kok bisa seperti ini gitu kan. Kok bisa, harusnya kan gini, harusnya gini, dan juga yang kedua tadi introspeksi diri kita masing-masing selaku orang tua, bagaimana sih kita mendidik mereka. Tapi menarik tadi dari Mas Yanu bilang pendidikan seks sejak dini. Nah, penting apa sih? Tuh.
Tuh, yang sampai sekarang belum ada di Indonesia tuh. Rasanya itu masih jadi hal yang tabu ketika orang tua sekarang. Iya, orang tua kita. Iyalah, kita zaman kecil aja. Tabu karena ini ya. Kalau menurut saya pribadi sih, bukan dari buku atau apa. Tabu karena emang pola mendidik kita atau saya sendiri, pola mendidik saya sendiri dari leluhur-leluhur yang sebelumnya yang masih menganggap seks itu sangat tidak patut untuk dibicarakan. Karena itu akhirnya turun-temurun sampai ke generasi, intinya hanya dalam kamar lah ya. Nggak sampai di luar kamar tuh udah nggak baik gitu. Sampai akhirnya menurut saya pribadi ini penting karena banyak yang nggak paham dalam contoh nikah muda. Mereka nggak paham nih resiko-resiko yang dihadapi ketika mereka memilih atau memutuskan untuk nikah muda. Apalagi sampai ada gerakan yang menggalakkan untuk lebih baik nikah muda daripada berzina. Itu mungkin bukan program yang digalakan soal nikah mudanya, tapi seks sejak dini yang kalian ajarkan dulu, baru soal selanjutnya seperti menikah. Baru soal selanjutnya. Karena rawan banget maksudnya kalian harus nikah muda dan sebagainya, atau pemerkosaan. Kayak sesimpel ini, misalkan si kecil ini mulai diberi pengetahuan soal bagian-bagian tubuh mana yang ini privasi gitu. Oke. Ya, sesimpel itu dari kecil ya. Ketika ada orang asing yang tidak kamu kenal menyentuh bagian-bagian privasi di tubuhmu, kamu harus gimana? Kamu harus menghindar atau menanggapinya seperti apa gitu. Ya, menjaga diri sendiri sejak dini. Iya, sesederhana itu. Mengenalkan bagian-bagian tubuh pentingnya. Oke. Si anak. Oke, nih ada satu pertanyaan pamungkas. Aku pengen dengar satu pesan yang kalian akan selalu tanamkan ke anak kalian masing-masing. Satu pesan nih, satu wejangan yang bakal kalian berikan ke anak kalian masing-masing yang lu dari kecil lu udah bisa ngerti, ini gue kasih wejangan, lu sampai gede lu selalu ngingetin, nah jangan gini. Ingat kata bapak kayak gini gitu. Dari siapa nih? Dari saya dulu apa gimana? Coba dari Mas Hendra. Gimana Mas Hendra? Pesan. Mungkin yang nunjukin dia nih, ayah cuma ngomong sekali ke kamu, ini tolong buat jadi pedoman hidupmu atau apa. Ya. Bisa dibilang seperti itu deh. Bisa dibilang seperti itu. Memang kita agak sulit ini. Tema pertama tuh langsung sulit. Kita gini, kalau ngomong berat orangnya. Kalau ngomongin pesan itu, ya balik lagi itu di dalam proses sebenarnya. Ketika kita menemukan titik, kita kasih wejangan itu, kita mau kasih wejangan itu, di situ tuh baru dapat tuh sebenarnya pesan yang benar-benar akan diingat gitu kan sama Oke, ya misal gini deh, berdasarkan dari pengalaman Mas Hendra. Tapi umum aja nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa. Berdasarkan dari pengalaman Mas Hendra sampai umur segini gitu kan, ya aku kayaknya harus ya punya prinsip gitu kan. Nah mungkin prinsip itu yang bakal dikasih juga ke anak gitu kan. Yang pertama sih pasti ya kayak tadi juga ini nyambung sih sama cara didikku tadi. Keinginan cara mendidikku. Yang pertama pasti selalu aja. Itu selalu satu. Selalu ini kan masih banyak kemungkinan. Iya, masih global banget. Nah, buat ngehadangnya itu mungkin aku pakai kata enjoy, tapi tetap tanggung jawab. Itu sih yang aku bilang masih umum gitu. Cuma mungkin nanti aku bakal rangkai lagi. Bagus pertanyaannya sih. Saya juga jadi mikir nih. Bangsat, saya nggak pernah mikir nih seumur hidup. Semoga lancar itu bukan hanya untuk hostnya, si hostnya yang masih belepotan, tapi untuk narasumber juga biar semoga lancar juga jawabnya gitu. Nah itu tapi ya itu tadi maksudnya aku pakai dua apa ya namanya, dua senjata lah. Dua senjata. Satu biarkan dia bisa mengenal dunia ya, bisa mengenal hidup gitu kan. Dengan caranya dia sendiri. Yaitu dengan kata selalu itu. Tapi yang satunya memang harus ada batasan-batasan yang memang itu nanti ya kamu tuh tetap harus ada di dalam track. Oke, on the track lah ya. Iya, jangan sampai mobat-mabit lah. Oh iya. Sana kemari ya. Oke. Kalau dari Mas Yanu? Pesan nih berarti. Pesan. Kopinya kok pahitan ya bang? Ini nggak ada rasanya nih. Pesan buat air putih aja ngomong mulu. Si air yang. Jangan mau jawab. Oh ya, sorry. Pesan buat
anak. Nah ini bapak. Enggak. Jangan gitu dong. Pesan buat anak, maksudnya lakukan apa yang kamu suka, lakukan apa yang kamu mau, bermanfaatlah, dan jangan merugikan orang lain. Sampai segini dulu episode pertama. Intinya dari obrolan yang ngalor ngidul sedikit jelas dan gak jelas ini, kita sudah ada sedikit poin sih. Kalau dari saya ada poin yang bisa diambil gitu kan. Ketika nanti kita menjadi seorang orang tua, ya kita harus mendidik anak kita sebaik mungkin dengan cara yang se-friendly mungkin. Yeah. Dengan cara yang tidak kasar dan lain sebagainya gitu kan. Intinya kita mendidik anak kita agar mereka enjoy untuk berbicara apapun itu privasinya ke kita. Pertama itu. Yang kedua, kita juga jangan terlalu memaksakan anak kita bakal menjadi sosok apa. Pokoknya kamu harus jadi dokter, harus jadi ini dan jadi ini. Enggak gitu kan. Karena dari tahun ke tahun pasti bakal berganti. Ya kayak dulu kantoran itu oke banget, sekarang lebih ke startup dan lain sebagainya gitu kan. Nah yang terakhir, jangan ke anak itu tadi, dari kedua tanggapan Mas Yanu dan Mas Hendra, ketika kita menjadi seorang orang tua, kita harus bilang ke anak kita dan menanamkan, nikmatin semua proses hidupmu nak. Betul. Tetap selalu dalam track yang baik. Dalam track yang baik, selalu dalam norma yang baik juga. Dan yang terakhir, ya aku nemu kata-katanya tadi yang apa tuh? Untuk nyetop apa tuh? Tadi kan slow. Iya, terus yang penting jangan goblok. Nah, yang penting jangan goblok. Nah, intinya itu sih, kita jadi orang tua harus jadi orang tua yang luar biasa agar anak kita juga menjadi orang yang luar biasa dan tidak goblok. Terima kasih, selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Oh iya, Mas. Apa? Dari tadi kan ngomongin anak. Calon ibunya mana nih? Calon ibunya nanti mungkin di episode berikutnya kita bakal bahas calon ibu. Apa? Gimana Mas Rian? Sebenarnya masih banyak banget pertanyaan soal menganalogikan kita menjadi seorang orang tua. Gitu. Makanya tunggu aja di episode kedua.